Alhamdulillah, mari bersama-sama kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan segala rahmat, hidayah, kesehatan dan banyak hal oleh Allah, sehingga kita bisa memenuhi undangan dari Bu Dewi untuk kita mengadakan diskusi bersama-sama. Sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bu Dewi selaku calon guru penggerak, kemudian ibu-ibu semua, ibu-ibu guru dari SMP Islam Bojonegoro. Di kesempatan pagi hari ini kita akan selama, kalau jadwalnya sih seharusnya sekitar 110 menit. Suwi. Kita harus diskusi banyak apa yang akan disampaikan oleh Bu Dewi selaku calon guru penggerak. Harus melewati tahapan di mana calon guru penggerak menyampaikan banyak hal di diskusi. Salah satu yang paling titik poin yang jadi perhatian adalah prakarsa tentang perubahan yang ingin dilaksanakan di sekolah. Monggo Ibu. Nah, di kanan kiri wae dadi ben ketok teko kono videone. Monggo. Nah, monggo Bu Binara. Nah, ibu-ibu semua, kita hari ini nanti oleh Mbak Dewi akan memaparkan setidaknya nanti mereview untuk visi dan misi sekolah. Karena di guru penggerak sudah ada materi tentang bagaimana membuat sebuah visi dan misi secara pribadi, personal begitu, sebagai guru penggerak, visi dan misinya apa. Di sana ditandaskan yaitu harus mengacu kepada bentuk-bentuk tujuan yang nanti sama dengan berisikan tentang profil belajar Pancasila. Nah, untuk itu kemudian kita masukkan, kita sambungkan dengan visi dan misi sekolah, dengan harapan visi dan misi sekolah yang saat ini kita akan raih bersama-sama di SMP Islam ini adalah visi dan misi yang sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu adanya profil pelajar Pancasila masuk di dalam visi dan misi sekolah. Nah, untuk itu nanti setelah itu baru CGP Mbak Dewi akan menyampaikan prakarsa perubahan yang ingin dilaksanakan di sekolah. Semuanya itu adalah untuk mencapai visi dan misi yang mungkin nanti bisa disepakati bersama-sama. Nah, tapi juga perlu ada penekanan bahwasanya diskusi pagi hari ini tidak ada tujuan, tidak ada paksaan untuk merubah visi dan misi sekolah. Karena apa? Visi dan misi sekolah itu untuk merubahnya itu diperlukan rapat bersama dengan menghadirkan berbagai stakeholder yang ada, mulai dari komite, kemudian mungkin pengawas dan sebagainya. Jadi tidak hanya sebatas lingkungan sekolah. Maka dari itu di kesempatan ini tidak bertujuan merubah, hanya memberikan review, masukan, siapa tahu nanti bisa ditindaklanjuti oleh lembaga pada saat penyusunan kurikulum di tahun pembelajaran yang akan datang. Kalau sekarang sudah tidak bisa karena memang sudah berjalan tahun ajaran yang sekarang. Nah, untuk itu mungkin nanti disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwasanya di guru penggerak itu tidak ada tujuan untuk merubah visi dan misi sekolah secara sepihak.
Jadi semua ini adalah untuk hanya sebatas memberikan review masukan, siapa tahu bisa diakomodir oleh pihak sekolah untuk menyesuaikan visi dan misi sesuai dengan paradigma dunia pendidikan saat ini, yaitu dengan adanya profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya penguatan yang perlu saya sampaikan ke kita semua, bahwasanya saat-saat ini di dunia pendidikan negara kita yang jadi trending topik adalah tentang kurikulum merdeka, di mana di dalamnya ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, guru penggerak. Nah, itu yang saat ini jadi bentuk prestasi tertinggi dari baik dari lembaga maupun dari personalnya. Karena apa? Ini saya cerita beberapa waktu lalu, dari minggu yang kemarin saya kumpulan dengan teman-teman kuliah dari berbagai kabupaten. Guru penggerak mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari pemerintah kabupatennya masing-masing. Contoh saat ini di Mojokerto itu yang angkatan 5 atau angkatan 4 sebelumnya yang sudah lolos guru penggerak, sudah punya sertifikat guru penggerak, saat ini tahun ini proses menjadi kepala sekolah. Itu di Mojokerto, begitu. Oke. Ada Mojokerto, ada Bangkalan kalau nggak salah kemarin yang saya terima dari teman-teman yang semuanya sudah kepala sekolah, teman-teman kuliah itu. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya itu bahwasanya memang di berbagai tataran tingkatan pemerintah kabupatennya masing-masing, pemerintah daerahnya masing-masing itu memang ada apresiasi yang berbeda-beda. Tapi rata-rata semuanya sangat-sangat mengapresiasi dari program guru penggerak. Kalau Bojonegoro yang saya tahu, nah kalau guru penggeraknya belum, tapi yang PP pengajar praktik yang angkatan 5 kemarin yang barusan selesai, itu beberapa waktu yang lalu semuanya yang lolos PP yang sudah lulus itu diberangkatkan ke Malang untuk menerima pelatihan penilaian PAK PNS. Jadi teman-teman PP yang kemarin sudah lulus angkatan 5 itu sudah ada diklat untuk jadi tim penilai angka kredit Kabupaten Bojonegoro. Nah, pikiran positif saya kalau dari pemerintah kabupaten dan dinas pendidikan sudah memberikan apresiasi langkah awal kepada PP-nya, saya yakin GP-nya, guru penggeraknya juga nanti pasti akan mendapatkan apresiasi juga dari pemerintah daerah maupun dinas pendidikan. Nah, untuk itu saya juga berharap teman-teman yang mungkin belum masuk guru penggerak, monggo, karena dari berbagai sharing dengan teman-teman, dari berbagai diskusi itu koyok-koyoknya pada akhirnya akan jadi sebuah kewajiban koyoknya. Jadi ada syarat dan menjadi prasyarat untuk mungkin menerima tunjangan dan lain-lain. Mungkin untuk prasyarat bisa mendaftar menjadi guru P3K dan lain-lain. Pada akhirnya mungkin begitu. Nah, selama Senyampang ini masih gratisan, masih gampang, masih program, sehingga itu ada pembiayaan semua sudah masih ditanggung negara. Monggo segera, saya harapkan semuanya bisa segera daftar dan ikut. So ben wis guri-guri wis entek programe dan diharuskan kok biaya dewi. Biasanya kan ngoten niku. Nah, maka dari itu monggo kita bisa memanfaatkan peluang kesempatan yang ada sehingga kita
semuanya tidak ada yang rugi. Memang koyok kalau kita lihat yang CGP, PP dan sebagainya, memang koyok suwi bu koyok tapi kalau kita bisa menikmati, enjoy kok. Saya sendiri tuh Zoom yang belakangan ini penyegaran itu seminggu itu kayak mulai jam 7 sampai jam 5 sore Zoom. Gak obat belas pokoknya. Tapi kita enjoy saja, nggak masalah. Insya Allah kalau kita bisa memanage waktu, insya Allah bisa, semuanya tetap bisa. Banyak yang lolos juga ternyata. Memang semuanya tergantung niatan. Guru-guru sendiri yang di Kabupaten Satu yang sekian banyak guru itu yang lolos CGP baru 1 angkatan 5 kemarin. Tak mau daftar yang Bu, Mbak Yulia, baru Mbak Yulia tok yang lolos CGP. Oh, gitu. Oh, angkatan 5. Oh. Betul. Makanya sibuk tenan Bapak. Iya memang, tapi ini wis lolos ya wis lega. Memang saat-saat ini nilai keberhasilan kebanggaan itu ada di guru bergerak. Yang lolos guru bergerak wis rontok wong pelaku ngono wis rontok dana. Saya itu karena memang itu tadi memang perjuangan yang luar biasa, kemudian tidak semua bisa dan mampu. Akhirnya yang lolos guru bergerak rontok kayak sidik itu ya pantes guru. Pak, jangan sudah tahu alasannya banyak kenapa? Kenapa Pak? Ada saya pernah dengar yang di sini loh. Diangkat kepala sekolah. Bukan itunya Pak, katanya ada yang kurang agak di sini, misalnya gini. Apa nyampur di guru penggerak itu ada guru penggerak nggak kelihatan Pak, nggak efektivitasnya itu. Artinya yang lain nggak semangat, kan tetap tidak gitu. Kurang bergerak, orang biasanya juga berani kemarin orang. Terus itu tadi Pak berpihak pada murid, pada bingung Pak gurunya. Berpihak pada murid, ini salah, nuturi salah, akhirnya gitu ada apa ya Pak? Ketidakpahaman gitu. Makanya kalau dengar menunggu pengen paham guru penggerak, aku lah paham. Orang pekoro nyeneni, orang pekoro apa, kok berpihak pada muridku sing piye, lah paham. Seperti saya juga gitu. Dulu waktu pembelajaran yang berdiferensiasi, kuising piye, bocah sak kelas beda-beda, mosok pembelajaran ngomong beda, no bocah sak kelas dewi-dewi carane mulang, enggak iki. Engko lak padha mbek pas nok langgar ngaji sitok diadepi sitok to pripun, mikir kula macam-macam, tapi ternyata tidak seperti itu. Setelah kita belajar, insya Allah baru tahu diferensiasi itu tidak seperti itu. Diferensiasi itu ada 3, jadi ada proses, ada output, ada konten, proses dan produknya begitu. Ya wis begitu. Memang kalau belum tahu ya bingung. Bocah sak kelas isi 30 kok mulang dewi antaranya satu dengan yang lain, ya piye caranya. Nah seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu sekedar intermezzo saya. Semoga saja semua tahapan yang nanti akan dilaksanakan oleh Mbak Dewi dapat berjalan sampai dengan nanti PI yang terakhir, PI 6, P7 ditutup dengan loka panen karya, loka 7 panen karya. Dan sekali lagi memang pihak lembaga gelem gak gelem harus memberikan support. Teman-teman di lembaga juga ikhlas dengan saling berbaginya, support dengan temennya yang ikut CGP semuanya. Karena apa? Memang tanpa support dukungan dari lembaga dan teman-teman satu lembaga ya serba susah, betul. Karena apa? Tidak bisa ditinggalkan, gak mungkin melakukan dewean budal dewe
miber dewean tidak mungkin, tetap harus ada dukungan dari lembaga dan teman-teman satu lembaganya. Jadi sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya nanti ini tidak usah terlalu melebar kemana-mana ya. Kita review visi misi saja, kemudian kita berikan prakarsa perubahan. Wes itu aja udah cukup, tidak usah terlalu dibikin rumit. Kok gampang kan? Oke, disambut matur suwun. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Gatot yang luar biasa. Ini PP saya Bu Lili, luar biasa pengaruhnya buat saya. Jujur ya, saya termasuk yang suka, maksudnya suka apa ya, nyaman gitu loh sama yang memang kalau PP kan di atas kita ya yang memberikan bimbingan dan sebagainya, itu seperti Pak Gatot ini, karena tidak selalu serius gitu, tapi ada apa ya, ada pesan di situ. Pertama, dengan saya nyaman tadi, saya terus belajar, berusaha memaksimalkan ketidaktahuan saya, tidak takut, jadi merasa tertekan atau takut dengan waduh keren ini dan sebagainya. Ternyata dengan nyaman tadi, senang hati kita dengan Pak Gatot yang memberi kemampuan itu ya, maksudnya sesuai kemampuan kita, itu justru memotivasi saya. Terima kasih Pak Gatot ya, saya nggak takut. Oh ini yang baiknya seperti apa? Justru saya kira sosok yang seperti ini yang memang memberi motivasi ke kita, terutama ke anak kita. Jadi kita buat anak itu nyaman dengan kita dulu seperti itu. Yeah. Oh, tadi katanya kademen. Tapi tidak ada ininya, setrumnya. Nggih, matur nuwun mboten nggih langsung. Jadi tujuan yang pertama tadi, pertama silaturahmi Bapak Ibu ya. Yang kedua tadi sudah dibuka Bapak Gatot, IP saya, bahwasanya hari ini semoga memberikan ilmu, paradigma pemikiran baru buat kita semuanya, bahwasanya sekolah itu memang perlu sekali yang namanya visi, yang nanti kita akan bahas bersama-sama hari ini. Semoga nanti memberikan manfaat, pandangan baru buat kita sebagai guru, sebagai tonggak paling depan SMP Islam Bojonegoro, seperti itu. Jadi tema kita adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sesuai dengan yang disampaikan Pak Gatot, tidak bertujuan untuk merubah visi kita. Jadi tetap kita sesuaikan dengan sekolah kita sendiri. Oke, ini tujuannya sudah disampaikan tadi, untuk mereview mawon, mereview dan memberikan masukan untuk prakarsa perubahan agar supaya profil pelajar Pancasila yang memang tujuan utama dari kurikulum Merdeka yang saat ini ya Bapak Ibu itu bisa diterapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita juga mempunyai peran untuk memberikan anak bangsa yang memang mempunyai atau berjiwa profil pelajar Pancasila, karena memang sesuai kesepakatan para ahlinya bahwa profil pelajar Pancasila ini memang sudah mencakup individu peserta didik yang tangguh di masa yang akan datang, seperti itu. Maka dari itu diperlukan suatu pembaruan. Makanya Bapak Ibu kita tidak bisa nyaman dengan ada kita sekarang ini dengan model pembelajaran yang dari dulu, sehingga seorang guru memang harus berubah. Intinya kita harus berubah menyesuaikan kondisi zaman anak. Tidak bisa anak menyesuaikan kondisi kita pada zaman dulu, karena memang didiklah anak kita ya, terutama anak kita sendiri atau mungkin anak kita di sekolah sesuai zamannya, sesuai ini ya Abu Ali bin Abi Thalib gitu ya yang mengatakan. Oke, langsung ke ini review visi kita. Sebelum ke visi, ini ada beberapa motivasi, beberapa niat hati yang dari dalam sendiri Bapak Ibu ya. Ada kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid kita. Kita tidak akan berbuat sesuatu jika kita memang tidak punya keinginan. Pasti kita ada keinginan, karena memang basic manusia itu bergerak ada 5 ya.
Oke, terutama kalau kita sebagai guru ya kita motivasi bergeraknya anak didik kita. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, ini ada cita-cita untuk murid kita. Kita harus punya pandangan, impian, kemudian keinginan, harapan anak kita itu seperti apa ke depannya. Ngoten, monggo kita diskusikan bersama. Di situ sudah saya sampaikan atau lembaran nggih, monggo diisi dengan isi yang sesuai hati kita nggih Bapak Ibu. Jangan yang apa ya, maksudnya sesuai dengan keadaan kita, kontekstual di sekolah kita, sesuai aset kita, anak-anak kita. Misalnya kita memberikan murid-murid yang hafal juz 30 juz, nah, mungkin bisa, tapi tetap aset atau basic yang ada di sekolah kita harus tetap kita pertimbangkan. Kalau hanya juz 30, nah itu mungkin anak didik kita mampu. Nah, jadi harus sesuai ya, karena ini buat kita semua, biar kita sekolah kita sendiri bisa maunya ya yang jujur. Monggo begini ditulis atau nanti disampaikan, boleh? Sudah semuanya? Ya, kita memberikan murid-murid yang seperti apa ke depannya. Karena mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, kita mesti akan bergantian peran dengan anak didik kita. Nggak mungkin kita akan terus jadi guru dan terus ada. Oke? Kita suatu ketika memang ada masa tidak ada. Nah, tentunya kita bisa membayangkan ke anak didik kita, ya, nanti kan ke visi, karena visi ini memang jangka panjang, setidaknya di SMP kita. Nah, lulusannya, berarti kita lihat di lulusan nanti ya hasilnya. Tapi prosesnya harus tetap kita mulai di awal pembelajaran kita. Oke? Kalau bisa ya yang unik dari sekolah lain, karena tujuan visi nanti memang keunikan atau branding sekolah kita itu divisinya di SMP Islam itu loh jari ini dijamin nanti dia itu kalau lulus sudah bisa sholatnya udah betul. Iyo, tetangga saya itu loh habis sekolah di situ sudah lulus sholatnya juga sudah bagus. Nah, itu kan salah satu yang memang branding yang tidak bisa hilang sampai kapanpun. Makanya kita mulai di awal review ya Bapak Ibu, ini review, tidak menyalahkan atau mengatakan salah visi kita, tidak ya. Itu saya kira nanti kita bisa bantu Pak Gatot juga bantu maksudnya mereview nanti ke prakasa perubahannya. Kalau visi mungkin agak sulit kita rubah, tapi kalau misi ini kita bisa rubah sesuai perubahan zaman tentunya atau kebutuhan siswa. Oke, moga Bu Fitri matur nuwun. Gitu nggih. Bu Fitri coba, ini Bu Fitri untuk Bu Fitri. Amin. Oke, itu diisi agar kita mungkin yang belum ya semuanya memang kita sudah sadar ya bahwa kita ini sebagai guru SMP Islam Bojonegoro yang mempunyai siswa yang unik. Nah, alangkah baiknya kalau kita refleksi lagi atau menguatkan hati lagi, menguatkan semangat lagi, sehingga kita perlu jelas ke arah mana kita akan berjalan. Mungkin sempat belok-belok atau bagaimana. Saya kira ini juga kesempatan buat kita, apalagi mau ajaran baru. Mungkin ada yang kita tambahkan, ada yang kita sempurnakan. Itu ya Bapak Ibu, monggo urun idenya ya, yang dari hatinya ya Bapak Ibu. Karena kalau hanya sebatas ikut-ikut yang lihat di luar mungkin tidak bermakna juga buat kita, karena aset kita anaknya juga berbeda. Tapi impian yang tinggi juga no problem, tidak apa-apa, semuanya tetap bisa dilaksanakan. Makanya ada visi nanti. Dalam menyampaikan visi nanti ada, monggo Pak, untuk visi kami ini untuk 2021 sampai 2022 sampai 2023 belum ada perubahan, karena menurut kami itu masih relevan gitu Pak. Oke Bapak Ibu, murid-murid yang seperti apa yang kita mimpikan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, buat kita murid itu seperti apa buat kita.
anak saya. Nah itu luar biasa, kalau menganggap itu anak kita, pasti kita akan berusaha memberikan yang terbaik. Mosok iya anak dikasih yang setengah-setengah, mosok iya nanti anaknya wis pokoknya gue bisa buka. Pasti kalau kita menganggap, percaya bahwa murid adalah seseorang individu yang unik, ya, yang harus kita tuntun dan kemampuan dasarnya. Karena Allah sendiri juga di surat apa itu menyampaikan bahwa setiap manusia itu berperilaku, berbuat itu sesuai dengan kemampuannya. Juga ada kelebihan dan juga kekurangannya. Begitu. Jadi kita harus paham itu juga, nggih. Kemudian di sekolah kita mengutamakan mungkin bisa kolaborasi dengan teman-teman atau apa, monggo disampaikan, ditulis. Nanti ada ya 1 atau 2 Bapak Ibu yang menyampaikan, Ibu guru yang menyampaikan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa, sadar apa ya? Mungkin mereka kurang bisa disiplin kadang, atau mungkin mereka murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka kurang bisa disiplin kadang masih ada anak yang terlambat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka tidak mampu atau belum mampu menguasai ini. Karena kemarin anak kita yang kelas 7 juga sudah mengaku, Bu, saya nulis belum lancar. Nah, itu berarti anak sendiri juga menyadari hal itu, berarti itu memang kebutuhan dia. Begitu. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah kita semua kan warga sekolah SMP Islam Bojonegoro, berarti yakin untuk apa? Yakin kita bisa berubah tentunya. Karena saya memotivasi ke anak didik saya kelas 7 yang berbagai bentuk model pembelajarannya, profilnya juga, itu saya motivasi mereka bahwa mereka pasti bisa. Tapi kadang juga gak iso Bu, tetap ada anak seperti itu. Nah makanya di sini peran kita sebagai guru, oh kok gak iso, kan aku punya impian ini loh nanti kamu, nah itu nanti kita impikan seperti apa, nanti kita akan cari jalan-jalan bagaimana impian kita bersama ini bisa terwujud, begitu. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, ya, berarti kita punya peraturan mungkin, kita dan warga sekolah ini paham bahwa harus, karena kita kasih ada peraturan di monggo tata tertib no problem, karena memang di situasi terpaksa memang diperlukan, tapi bukan hukuman ya, sanksi seperti yang budaya positif kemarin kita bahas dan diskusikan, bahwa sudah tidak ada hukuman, adanya sanksi. Sanksi kita diskusikan juga dengan anak didik kita, seperti itu. Oke, siap nih untuk disampaikan satu ada berarti. Monggo Bu Ria, Bu Retno mungkin yang nomor 1. Oke, ke depan boleh, di situ boleh. Bermimpi ya, pernah bermimpi. Ini CGP sudah guru penggerak ini calon kepala sekolah Pak ya, insya Allah. Sebetulnya saya kurang pede Ibu Dewi. Gimana kalau teman yang lain dulu? Enggak, karena saya baru dikasih kertas langsung disuruh menjawab seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Bu Retno. Di SMP Islam ini saya mengampu mata pelajaran IPS seperti itu. Dan kebetulan ini adalah masa-masa tunggu kami. Selama beberapa bulan ke depan mungkin insya Allah kami akan diangkat jadi P3K karena status kami adalah P1. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Dan ini waktu deg-degan kami di masa tunggu.
Dan harapan kami nanti ketika kami diangkat P3K pun kami tetap bisa membantu di SMP Islam, karena ini adalah sekolah perjuangan bagi kami dan awal karir kami menjadi guru, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dewi untuk waktunya. Saya akan berusaha menjawab ini yang pertanyaan di depan yang disampaikan oleh Bu Dewi. Cita-cita untuk murid kita ini sebetulnya saya lupa di modul berapa, ini juga sudah saya kerjakan dulu, ini modul untuk yang ini, tapi saya agak-agak lupa, jadi saya akan mengarang sendiri karena ketika saya cari di drive saya belum menemukan. Oke. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang harapan saya nanti murid-murid saya adalah murid-murid yang berakhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik, karena ilmu tanpa akhlak itu saya pikir tidak baik-baik saja. Jadi yang utama adalah akhlak. Saya menginginkan murid-murid yang memiliki akhlak yang baik. Selain itu juga murid-murid yang bisa menguasai teknologi pada akhirnya nanti, karena di masa sekarang penguasaan teknologi sangat penting bagi masa depan murid. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid ini adalah makhluk yang unik, punya karakter yang sangat istimewa setiap anak. Jadi sebagai guru, kita selayaknya atau seyogianya bisa menggali potensi anak yang pada akhirnya nanti kita bisa mengembangkan anak, bisa bisa mendidik anak sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena anak memang memiliki potensi yang berbeda, jadi guru harus mengetahui potensi apa yang kira-kira dimiliki anak kita. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kolaborasi, kerjasama. Kerjasama ini tidak hanya antar guru, tetapi semua stakeholder termasuk juga murid. Guru juga harus bisa bekerja sama dengan murid dan semua yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, murid di sekitar kita sadar betul bahwa memang betul yang disampaikan Bu Dewi, kemampuan anak-anak kita memang rata-rata agak di bawah. Terutama untuk 3 tahun terakhir ini kami memiliki anak-anak yang kemampuannya kurang. Jadi murid kita sadar betul bahwa betapa pentingnya belajar di sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bekerja sama agar murid-murid kita yang diamanahkan kepada kita pada akhirnya nanti akan menjadi murid-murid yang sukses, tidak hanya sukses di dunia tetapi juga di akhirat. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa sangat penting bagi sekolah kami untuk berkolaborasi tidak hanya dengan internal sekolah tetapi juga dengan pihak-pihak di luar sekolah untuk meningkatkan pendidikan yang sekarang kita laksanakan di SMP Islam Bojonegoro. Dan mudah-mudahan harapan kami ke depannya nanti SMP Islam menjadi sekolah favorit jika bisa, dan sekolah tujuan pertama anak-anak untuk melanjutkan pendidikan menengah pertama. Itu harapan kami. Jadi kami sangat berharap betul bahwa pada akhirnya nanti SMP Islam menjadi sekolah pilihan, bukan sekolah buangan tetapi sekolah pilihan. Karena yang terjadi selama ini memang kami akui bahwa anak-anak memilih sekolah di SMP Islam itu adalah pilihan yang terakhir, Bapak. Mohon maaf. Jadi seperti itu. Kami sangat mengakui itu. Jadi harapan kami dengan beberapa guru penggerak ini, kebetulan kepala sekolah kami juga pengajar penggerak, hanya saja belum aktif. Jadi harapan kami nanti kita bisa berubah bersama-sama, bersinergi, melakukan perubahan terhadap sekolah kami semakin maju ke depannya. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Retno. Mungkin satu lagi ya, masa satu langsung disimpulkan. Saya maunya ke Bu Rini, Bu Rini senior kita Pak, beliau juga
P3K, tapi doanya Pak yang manjur. Alhamdulillah. Monggo Bu sejujurnya pokoknya motivasi buat kita dari dalam rasa di api-api. Pancen sapi ya Bu. Monggo Bu Rini kesempatan. Sini aja. Terima kasih Bu Dewi. Saya akan Sampun. terima kasih Bu Dewi. Saya akan menjabarkan untuk pertanyaan yang nomor 2 ya. Kita percaya bahwa murid yang pertama, Satu dulu toh. 2 ya wes. Oh gitu. Kita memimpikan murid yang pertama yang pandai, itu ya harapan kita. Kemudian yang kedua yang rajin juga, terus dan yang berdisiplin. Disiplin itu meliputi meliputi tata tertib sekolah ya, salah satunya tidak terlambat, terusan bajunya juga yang rapi dimasukkan dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah berakhlak yang baik ya, berakhlak yang baik. Selanjutnya 2 aja ya Bu. Kita percaya bahwa murid kita yang pertama, murid kita itu adalah titipan orang tua yang harus dididik dengan baik. Orang tua menitipkan anak kepada kita di sekolah kita supaya anak tersebut itu perilakunya lebih baik. Kemudian yang kedua, bahwa murid itu adalah amanah yang harus dijaga. Seorang guru diamanai murid yang harus dijaga ya. Dengan cara apa? Dengan cara dibimbing, dididik, diberi contoh yang baik, diperlakukan yang baik, ya seperti itu. Sudah itu? Sudah itu aja ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, mengutamakan kita diberikan tanggung jawab untuk mendidik dan menuntun anak, sehingga kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan kepada kita untuk mendidik atau menuntun anak menjadi lebih baik lagi. Dan untuk murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk di SMP Islam Bojonegoro ini memang kemampuan anak-anak masih kurang atau mungkin perlu intervensi khusus. Jadi ya kita harus ekstra untuk lebih menuntun, mendidik anak itu menjadi lebih baik lagi. Dan kita dan warga di sekolah ini yakin untuk memberikan perubahan yang positif untuk apa itu, untuk ya menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu loh ya. Dan yang keenam ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa masih perlu perbaikan sehingga ke depannya membawa dampak yang positif kepada sekolah kita. Gitu Bu Dewi, terima kasih. Terima kasih. Idenya yang cemerlang, semuanya memang kalau bisa kita simpulkan ya dari beberapa tadi yang sudah disampaikan, bahwasanya memang impian kita itu sama, yaitu untuk agar anak ini bisa menjadi individu nantinya ya, mempunyai akhlak yang akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Baik, jadi memang jika punya ilmu saja tanpa akhlak memang itu tidak akan memberikan keberkahan ilmu. Jadi kita
setuju sekali ya Bapak Ibu kalau akhlak itu memang kita utamakan Bapak kata di sini. Jadi untuk program-programnya lebih banyak ke pembiasaan untuk menumbuhkan karakter atau akhlak yang baik. Jadi untuk ke akademik mungkin lebih condongnya ke akhlaknya itu tadi, karena kita yakin bahwa setiap anak semua orang itu pasti sukses, tidak ada anak bodoh seperti itu. Jadi kalau kita akademiknya memang kita menyesuaikan dan kita tidak bisa memaksakan. Bahkan kita mulai dari basic 1x1, 1x2 itu kita tidak masalah. Tapi untuk akhlak kita dorong Pak, kita semangati terus sehingga di sini sudah ada yang namanya fikih. Fikih ini bagaimana tata cara anak ini beribadah, karena visi kita lebih dominannya tentang akhlak tadi. Ngoten Pak nggih. Terus untuk kolaborasi di sekolah kita memang sangat diperlukan. Kemudian kita juga paham bahwa kita mempunyai anak yang memang luar biasa. Jadi untuk kalimat visinya kita seandainya bukan menambahkan ya, bukan merubah. Berarti kalimat visi yang bisa kita simpulkan hari ini apa nih Bapak Ibu? Berarti mewujudkan dari yang kita tadi loh, dari impian tadi, kalimat kita sendiri. Berarti membentuk apa? Terwujudnya. Kalau visi kita sebetulnya sudah masuk ke bagian itu. Nggih, siap. Dalam moral, santun dalam amal itu memang sudah tercover sebetulnya di Nggih. visi kita. Hanya saja mungkin kalimat di visi kita itu yang agak-agak Kurang ya, masih apa ya? Masih betul, ya. tadi saya sudah buka di mana ya? Oh, nggih ini. Nah, ini visi kita memang Nggih. Yang sudah saya sampaikan tadi, Pak. jadi kami memang ini Pak agak-agak berat, visi kita ini rasanya itu berat buat kita. Jadi kalimatnya kalau biasanya kan iya terlalu ini, maka kemarin itu memang dia terlalu pindah. Jadi memang kemarin itu ada rencana kami akan melakukan perubahan terhadap visi ini, tapi memang belum kami lakukan. Belum sempat nggih. Terus Budi Pak PP coba jenengan kasih masukan nggih buat kita. Saya juga baca tadi. Luar biasa nih Pak. Mungkin yang tidak sesuai nggih monggo dikoreksi. Monggo Pak perlu bantuannya mungkin. Berbeda Dari yang lain dari ya. yang lain, benar. Kalau yang lain kan biasanya kalimatnya sederhana dan mudah dipahami. Kami memang dari kami Ini memang saya tadi agak terpaham. nggih. Aku dalam moral seperti itu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai dalam moral itu seperti apa, itu agak susah juga. Soalnya batasan dalam moral itu yang bagaimana, itu yang kadang nanti bikin apa ya, untuk mencapainya agak bingung juga mau kemana. Ya memang kalimatnya memang puitis. Ini dari ini Pak, kebetulan dari pertama kami buka SMP dulu itu memang visi kami dari tahun ke tahun belum pernah ada pembenahan, belum ada revisi juga belum pernah ada, di review juga belum pernah. Jadi kami memang agak-agak ini, kami selalu menggunakan ini. Jadi seperti visi di sini itu mungkin tidak bukan sesuatu yang ini, hanya seperti kalimat yang indah yang kami bahkan tidak tahu ini harus ngapain. Kan gini, kalau setahu saya yang pernah saya dapat itu visi itu Mimpi yang apa yang ingin dipetik kan gitu. Misalnya katakan kita analogikan misalnya petani yang punya kebun mangga kan. Jadi visinya itu mangga yang besar, manis, menarik dan sebagainya. Nah, misinya itu bagaimana supaya bisa menghasilkan mangga yang bagus. Nah, kalau misalnya di sekolah, misi itu juga sesuatu yang akan dipetik juga. Jadi kalau misalnya, kalau seperti kalimatnya pilihan diksinya juga mungkin kadang bermasalah. Seperti ini membentuk, kalau membentuk itu bukan yang saya pernah dapat
karena membentuk itu masih dalam tataran proses. Nah, tapi kalau sudah kita pilih, kita ubah terbentuknya, terwujudnya, itu sudah sebuah hasil gitu. Yang pernah saya dapat begitu. Tapi ya tidak tahu lagi, mungkin kan ada. Tapi nanti memang kami berencana untuk melakukan itu. Kemarin udah dapat masukan, nah itu juga kami sedang pertimbangkan nanti akan melakukan review untuk yang di sini. Mungkin nanti disampaikan ke kepala sekolahnya untuk kita mungkin perlu sudah waktunya untuk review. Karena juga di paradigma sekarang itu profil pelajar Pancasila juga harus masuk di dalam visi misi sekolah. Tidak wajib semuanya, kan ada 7. 6 ya, ada 6 itu. Kalau kita 6-6-nya, kalau kita kalimatnya kita sisipkan berprofil pelajar Pancasila kan berarti keseluruhan. Itu yuk kabupaten untuk saya kan, untuk memang hanya sebatas slogan. Tapi kalau kita mungkin tahun ini kita targetkan dua unsur di profil pelajar Pancasila, itu mungkin akan lebih terarah. Misalnya anak mandiri, anak yang pertama itu berapa miliar tadi ya? Berapa miliar itu mungkin 2 tahun ini 2 atau itu wis bagus. Yang penting ada ada fokus ke situ, langkah-langkah di misinya itu apa yang akan dikerjakan kan di misinya. Nah, kemudian juga tapi yang penting tadi jangan langsung menjudge ke beliaunya, ke kepala sekolah dan sebagainya. Itu salah, tahu sebenarnya. Jadi memang harus disampaikan secara diskusi, karena kan hanya sekedar review. Kan biasanya visi-misi ini kan selalu diperbarui tiap tahun. Sebetulnya seharusnya ketika kita membuat rencana SRKT itu ya seharusnya kita memang mengadakan ini, tapi di sini belum pernah. Sudah waktunya mungkin. Karena kalau saya baca beda sendiri dan dengan kalimat ini hampir seluruh warga sekolah itu tidak hafal, Pak. Jadi ya kalau ditanya isinya kita cari dulu ini apa ya? Biar tahu aja anak. Monggo Bapak. Saya bingungnya kok angin dalam orang. Bagus Pak itu kan. Terlalu indah sampai Untuk kita pacaran maksudnya. Itu kuitis banget lah. Wah ini kok isinya kok kuitis banget ini ya. Jadi kan kalau angin dalam moral itu kan apa yang ingin dilakukan angin itu sebatas bagaimana. Itu kan enggak, akhirnya bingung, kami juga gitu. Aku apakah anaknya khusus studi? Iya. Batasan-batasan. Oke, nah kemudian bagaimana yang ingin disampaikan itu yang seperti apa kan akhirnya bingung. Ya wes monggo mungkin nanti dirumuskan di maksudnya diperdalam dipertajam lagi mungkin kesepakatan dengan teman-teman yang sudah mungkin sudah lolos usul mungkin visi-visi nanti disampaikan ke sekolah diberikan argumen yang seperti ini dari visi ini misinya itu misi itu kan apa yang ingin dilakukan dari itu misalnya Dari visi. iya dari visinya mungkin ada mandiri ada mungkin akhlak tadi misalnya. Nah di misinya itu kalau yang pertama itu karena untuk mencapai akhlak anak-anak yang bagus dan sebagainya apa yang dilakukan mungkin memberikan pelajaran tambahan untuk pendidikan ekstra dalam baca tulis Al-Quran. Di misinya kan begitu. Memang kan biasanya gedahnya visi itu di misi. Jadi visi nomor 1 itu mengacunya ke visi yang bagian apa itu akan mengarahnya ke situ. Itu dirumuskan sebaik mungkin. Berarti besok minggu memang punya pelaksanaan. Soalnya kan harus disampaikan besok minggu presentasi di lokal. Berarti misalnya ini Pak Wi. Berarti kalau isinya anggun dalam moral itu apa saja? Nah, apa yang dilakukan untuk menjadi anggun dalam moral itu sekolah melakukan apa itu di misi, di dalam misinya. Moral. Itu
itu nanti ini saran saya. Itu nanti sampai jam berapa ke lokal mesti heboh. Akun dalam moral itu ya apa loh. Itu hebohnya di situ nanti pasti. Iya, nanti akan Kalau tidak bisa menjelaskan juga. iya, itu batasan abu dalam moral yang bagaimana, santun dalam amal yang prinsip. Dan harusnya semua. Berapa kok santun sing piye, terus berapa yang enggak santun bagaimana? Nah itu kan nanti akan bingung juga. Mungkin kalau menghuni itu misalnya kan anak yang cerdas, anak yang Menguasai apa? tek, tangguh di era iya itu. Jadi misi itu langkah-langkah kegiatan nyata yang untuk berjalan mencapai visi yang sudah itu misinya. Kalau tujuan sekolah sih ya tergambaran dari misi itu tujuannya apa wae. Tahu saya. Kemarin dapat info dari teman-teman yang lain juga. Kalau di sekolah-sekolah yang lain itu Pak Ilmu di sekolah kebetulan saya itu swasta sendiri, yang lainnya itu semuanya negeri. Itu hampir semua guru dan murid itu tahu visinya itu semuanya tahu. Terus ada yang setiap hari Senin itu setiap pembina upacara itu ya kita bersama-sama itu membaca surat Pancasila itu Pak. Jadi kita kalau ya misalkan ada apa akreditasi atau apa anak kita ini program visinya apa langsung tahu gitu. Soalnya sudah terbiasa dan hafal gitu. Kalau kita lebih jangan kok murid guru saja itu harus karena disuruhnya kan di dalam memahami keinginan gitu. Iya. Kadang-kadang nyari-nyari apa ya bisa. Kalimatnya terus sederhana. Nah, hikmahnya itu prakarsa perubahannya itu nanti misi ini prakarsa perubahan menyampaikan ke kepala sekolah untuk sudah waktunya visi dan misi sekolah kita sesuaikan dengan kurikulum Merdeka 1. Oke, monggo lanjut. Itu ya harus dirancang ulang. Jadi memang untuk membentuk ini proses nggih, padahal kalau visi itu hasil akhir ngoten nggih Pak. Nah, untuk perjalanannya itu misi ini. Nah, berarti ini PR kita bersama ya. Saya nggak mungkin merumuskan sendiri juga, saya itu juga guru. Tetap seharusnya Bapak Kepala Sekolah hadir nggih ke sini memberikan karena memang sopir pertamanya Bapak Kepala Sekolah gitu Pak nggih. Bapak sekolahnya di depan, ya kita ngikut mawon, memang seharusnya seperti itu ya. Mudah-mudahan Bapak sekolah paham bahwasanya memang perlu revisi nggih Bu Retno nggih. Saya harap nanti juga Bapak Ibu memberikan pandangannya karena memang ini rohnya. Kalau saya kira ini memang tujuannya Bu. Makanya mungkin kadang orang belum mengenal SMP Islam Bojonegoro, orang kita yang gurunya visi kita itu apa belum melorono yang baik ya melorono. Jadi kita masih belum punya pegangan yang kuat, belum brandingnya itu belum mantap, walaupun samar-samar, tapi tidak semuanya tahu sehingga belum menjadi tujuan utama kita tadi nggih, bahwasanya SMP Islam menjadi tujuan utama itu belum bagi orang tua yang memang tidak tahu SMP Islam Bojonegoro itu seperti apa. Dan saya juga lihat Bu Retno di website kita kan untuk sosialisasinya kalau saya tidak salah itu harus di website juga kan, apalagi zaman sekarang itu masih tahun berapa, masih Pak Soekarji almarhum itu masih itu Bu, atau kita buat sendiri lagi ngoten, karena setiap orang pengen tahu SMP Islam Bojonegoro munculnya itu Bu visinya. Saya cari yang lain, pokoknya saya yang terbaru belum ada itu. Bentuknya masih blogspot dulu. Nggih, berarti Kemarin saya coba buat dia buat sendiri gitu. Ya, itu sudah saya coba menyampaikan, tapi sampai sekarang belum temukan lagi. Nggih, jenengan Pak Gatot cari SMP Islam ini Mas bisa nih nanti munculnya masih itu. Iya, sudah saya daftarkan, sudah masuk. Oke. Terus misi kotanya yang belum ada. Oke, semoga bisa segera berubah nggih. Dia kan banyak juga. Iya, luar biasa kita Pak. Insya Allah tidak kalah dengan yang sekolah lain Pak. Kita sholat juga rutin. Nah, monggo. Oh, luar biasa.
kita programnya banyak Pak, insya Allah tidak kalah dengan SMP yang negeri. Mulai pembiasaan sholat duhanya, sholat berjamaahnya, pokoknya insya Allah bisa. Tartilnya juga, tapi cara menyampaikan ke orang banyak itu kadang kita juga perlu piye ngono Pak. Kita itu sebenarnya mau teriak, kita itu udah berubah loh Bapak Ibu guru, sebenarnya mau teriak Bapak Ibu di luar sana, tapi tidak bisa kan, kepercayaan kita paksakan bukti. Nah ini yang proof itu yang perlu kita buktikan, dan itu prosesnya kami masih proses pembelajaran terus Pak, dan luar biasa Pak Kabit ini memang sudah punya program-programnya. Dari yang berpihak pada murid itu seperti anak tidak bisa baca, beliau buatkan program jadwalnya juga. Siapa yang pegang guru piket? Sudah Pak sebenarnya. Tapi tetap kan pasar kita, orang-orang yang di luar belum tahu. Itu bagaimana kalau menurut Pak Gatot kita sampaikan? Ngoten loh Pak, mohon solusinya mungkin kita bisa menyampaikan. Begitu itu kita sudah berubah Bapak Ibu di luar itu biar tahu itu gimana ya Pak. Monggo Pak Gatot masukannya buat sekolah kami. Nah, kalau yang selalu dan pernah saya lakukan itu untuk kita supaya bisa sampai ke masyarakat, sering-sering untuk event kecil-kecil yang bersentuhan dengan masyarakat. Itu contoh misalnya, contoh kecil saja. Saya dulu sering begitu, ngajak anak-anak beserta guru-guru ke balai desa kerja bakti. Itu contoh simple, kecil, hal-hal kecil. Terus jalan keliling gitu. Kalau di desa dulu waktu saya masih di balai, itu hal-hal kecil, dan itu kita nyapa masyarakat. Tujuannya hanya itu, kenal masyarakat, tahu. Terus kalau yang event-event berhubungan dengan pamer, ya ada misalnya sebelum puasa kita pawai taruh dengan itu anak-anak. Hari Kartini anak-anak diajak jalan, maca saibuke, maca ngetutno, gitu-gitu. Itu ya sekedar jalan muter desa gitu. Itu dulu waktu di Balai, karena memang saya murid 78, tidak banyak dulu, tapi alhamdulillah saya masuk itu muridnya 62, masuk situ terus, nah tambah pernah sampai ke 88 itu. Ya itu tadi saya show up terus ya. Jadi apapun saya tampilkan, saya pokoknya tak gede, tak bandani. Ada pentas 17-an di desa, pasti saya ikutkan. Bosak isone, bocah wis bosak karepe, golokome koprono ndur panggung wis ora masalah. Yang penting bisa anak-anak tampil, orang tua bangga, seneng anaknya bisa tampil, itu salah satu. Kalau prestasi saya dulu tidak ada, prestasi akademik maksudnya. Itu saya tidak dapat apa-apa, tidak pernah dapat. Tapi kalau prestasi-prestasi seperti lomba-lomba itu insya Allah sering dapat. Itu mungkin salah satu langkah saya untuk mendekatkan, pamer ke masyarakat supaya lebih menarik masyarakat. Kalau di Kadipaten itu mulai per Februari, saya sudah 1 tahun di sana. Kemarin saya mengadakan P5, saya rangkai dengan bazar paguyuban, saya rangkai dengan jalan santai. Itu saya laksanakan di alun-alun di Bakorwil. Itu pesertanya lebih dari 1000. Itu. Kapan Pak itu? Apa Bu? Bulan kemarin, 2 atau 3 bulan kemarin kalau nggak salah. Itu sponsor yang masuk banyak, alhamdulillah. Jadi hadiah jalan santai, sepeda gunung 2 dari sponsor semua. Itu saya punya memang teman-teman guru yang saya tak jeplai bendino, pokoknya piye carane kudu mlaku begitu. Terus kemarin saya parenting di Aula Polres, itu minggu kemarin ini saya parenting di Aula Polres itu kelas 1 sampai kelas 5.
itu mendatangkan dengan orang tua. dengan orang tua, siswa dengan betul. Itu parenting begitu. Ya memang kalau kegiatan yang di sekolah itu sudah sering. Ya memang seperti P5. Jadi setiap terus outing kelas itu saya bawa keluar. Itu guru saya kalau mau keluar mengadakan kunjungan pembelajaran yang mengadakan kunjungan itu saya suruh bikin proposal bentuknya seperti apa itu pasti saya biayai, tidak apa-apa, oke, kalau misalnya proposalnya bagus jalan. Sudah sering begitu teman-teman. Jadi saya biasakan untuk pembelajaran di luar kelas. Iku wong tuane sambutannya luar biasa. Itu di badan apa tingkat Di Kadipaten Bu, gitu. Di dander, diajak ke dander di pembibitan ikan atau apa itu, ke mana lagi, terus ke Bogo, anak-anak beserta orang tuanya ingin outbound sendiri di Bogo, nggak apa-apa, it's okay gitu. Itu tanggapannya wong tua luar biasa. Nggih ngono Bu, pokoknya anak-anak dibekali pertanyaan, proposalnya kan gitu. Mau ke sana itu disuruh ngapain? Terus mau nanti anak-anak disuruh komunikasi dengan apa tempatnya itu, caranya bagaimana, prosesnya bagaimana. Saya berikan daftar pertanyaan yang ingin ditanyakan anak-anak ke sumber belajarnya. Oke, jadi jelas. Nah, betul. Kalau hanya proposal dolan tok lah kalau hasilnya. Jadi kan wis ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti yang ditanyakan anak-anak ke sumber belajarnya. Saya suruh gitu. Dan alhamdulillah semuanya berjalan. Ya semuanya memang pakai biaya, cuma itu tok. Kalau di desa itu nggak bisa begitu karena memang kita modal tidak punya, jadi hanya sebatas lingkungan. Saya ingin lingkungan tahu bahwa sekolah itu punya hal-hal yang bisa dibanggakan gitu. Nah itu mungkin kita bisa mungkin di sini anak-anak ditampilkan, atau mungkin pengajian pagi beserta orang tua. Saya itu dulu. Jadi orang tua Jumat pagi saya datangkan beserta anak-anaknya, diadakan pengajian di sekolah Jumat pagi. 3 bulan sekali, itu sering begitu saya dulu. Itu mungkin sharing berbagi pengalaman saja, bisa mungkin nanti mana yang sekiranya cocok bisa dilaksanakan monggo. Monggo dilanjut Mbak Dewi. Terima kasih Pak Gatot. Monggo Bapak Ibu gimana? Gimana impian kita? Masih punya mimpi ya? Tentunya kita memang harus bermimpi. Jadi kalau kita, jadi gini, pengalaman itu kan memang guru yang terbaik, gitu Bapak Ibu. Tapi jika kita tidak mengevaluasi, merefleksikan pengalaman yang sudah terjadi, sama aja itu lewat mawon, gitu loh. Monggo, betul kata Pak Gatot tadi, sudah saatnya kita berembuk bersama, duduk bersama, antara guru, orang tua, murid juga, dan kepala sekolah tentunya untuk merasakan bagaimana kekeluargaan kita lagi gitu loh. Terus kita menentukan visi, berjalan bersama-sama menuju impian cita-cita kita. Jadi bukan kitanya Bu Rini saja, bukan impiannya Bu Ambar saja. Kita gabung bareng-bareng impiannya seperti apa, terus kita buat misi tadi sehingga kalau memang visi ini kurang pas, kita juga bisa diskusikan dengan masukan Pak Gatot juga tadi. Kemudian tetap bagaimana tumbuh kembang anak agar menjadi manusia yang mempunyai jiwa atau profil pelajar Pancasila bisa tercapai. Dan mungkin tidak langsung semuanya, tapi bertahap. Jadi kesimpulannya seperti itu, apakah mungkin Bapak Ibu kita tentukan sekilas lah mungkin untuk sikap dan perilaku, ya, karena kita sebagai guru kira-kira apa untuk menentukan apa, menggapai, mewujudkan visi-visi kita di sini. Sebagai mungkin ini ada yang sesuai tapi tadi memang untuk measurementnya, ukurannya ada yang
rancu di situ nggih, untuk anggun dalam moral, santun dalam amal. Mungkin agak nggih gimana nggih untuk mengukurnya, standar masyarakat itu seperti apa begitu. Jam berapa nggih kita mungkin nggak sampai ke situ nggih, tapi setidaknya kita punya. Tapi kalau visi memang kita masih belum jelas, tentunya untuk visi kita agak sulit juga, karena sumbernya dari visi. Urat nadinya pembelajaran, proses pembelajaran akademik maupun non-akademik ya, itu dari visi ini. Tapi setidaknya memang kita kesepakatan Bu Ambar tadi nggih, bahwa pertama itu memang akhlak yang mulia. Jadi kita sudah profil pelajar Pancasila yang bersatu nggih, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu sudah masuk. Oke? Nah, kalau dilihat dari visi kita, anggun dalam moral dan santun dalam amal itu baru satu itu. Kelihatannya dua, tapi dia kayaknya masuk di beriman dan bertakwa atau berakhlak mulia. Dan seperti itu. Kemudian mumpuni dalam intelektual, berarti masuk di mana? Kalau di profil pelajaran Pancasila, berakhlak mulia, bergotong royong, bukan nggih? Bergotong royong, mandiri, bukan juga, tapi berpikir kritis. Berpikir kritis kalau mumpuni dalam intelektual. Kita sudah masuk di situ. Pak, apakah harus kalimatnya gitu, Pak? Mandiri kayak gitu, atau kalau ini kan tercermin aja. Berarti kalau visi itu sebaiknya enak mandirinya ngoten. Oh, berarti harus kita masukkan tadi yang 6 7 dengan berakhlak mulia itu jelas. Kalau ini kita belum nggih, biasan-biasan. Maksudnya terbias mawon. Walaupun tujuannya memang sama dengan profil pelajar Pancasila, tapi sebaiknya visi kita ada kata-kata yang ada di profil pelajar Pancasila begini. Misalnya mandiri. Ya memang kita sudah mandiri, ya kan? Contohnya kita pembiasaan anak-anak untuk buang sampah, gitu, punya inisiatif sendiri, ada yang percaya diri, itu sudah mandiri sebenarnya. Cuman kalimat visinya yang belum tepat. Untuk kegiatannya sudah tepat. Jadi mungkin nanti kita terlalu lama nggih, nanti PR buat kami Pak nggih. Insya Allah hari Minggu kita siap berbagi pengalaman. Insya Allah nanti kita diskusikan untuk mengetahui cita-cita kita, maksudnya visi kita sebaiknya seperti apa, disesuaikan ngoten. Gitu nggih. Intinya profil pelajaran Pancasila yang 6, 7 dengan berakhlak mulia itu nggih, itu kita ada kata-kata itu ngoten loh, kata Pak Gatot seperti itu. Kemarin saya juga sudah buat di, kalau saya buat sendiri ya di guru penggerak calon kepemudi ada saya diri ya, motivasi diri saya itu gini, terwujudnya manusia santun karena saya hubungkan dengan kita religius, bermanfaat dan siap bersaing di era global. Kok belum ada Pak G? Mandirinya. Ada satu lagi, mewujudkan peserta didik, terwujudnya peserta didik yang mandiri dan kreatif. Jadi nanti tetap harus ada itu nggak Pak, salah satunya dimasukkan. Berarti saya kurang itu. Berarti terwujudnya manusia yang berakhlak. Nah, nggak berakhlak mulia, kemudian mandiri. Mandiri kalau kata orangnya mandiri dan mungkin bisa dalam era global seperti itu. Tetap nanti ada 2 minimal gitu. Ya, gitu Pak. Oh, untuk santun religius bermanfaat ini Pak, ini kayak moto gitu Pak. Di depan jadi kan pas masuk baca. Nah, itu saya masukkan karena anak-anak yang inget ini Pak, bukan visinya. Nggih, SMP Sabtu Koro santun religius bermanfaat, ngoten. Jadi untuk visi anak-anak tidak ditekankan untuk paham. Padahal kebalik ya Pak.
Visi yang harus anak tahu, guru tahu, orang tua tahu, bahkan apalagi kepala sekolah. Oh gitu nggih Pak. Jadi koreksi nggih, evaluasi buat guru-guru kita semuanya juga ke depan nanti ada waktu ajaran baru ini untuk diskusi lagi, duduk bersama menentukan visi yang memang ini adalah urat nadi kita untuk menentukan proses pembelajaran baik yang akademik atau yang non akademik. Ngoten Bapak Ibu nggih. Alright, kemudian untuk misi ya belum bisa nggih. Kenapa? Karena visinya yang memang mungkin belum ini ya jelas. Kan memang visi itu harus dapat diukur ya Bapak Ibu. Kemudian unik sebagai branding kita dan tidak panjang. Gurunya ngerti visinya. Mungkin kita belum hafal ya, istilahnya hafal. Jadi setiap kita bergerak dalam proses pembelajaran itu mengarahnya kemana? Paham. Seperti Pak Kato tadi yang buah mangga itu, mangga yang seperti apa yang kita impikan jika kita nanam mangga? Tentunya yang manis, yang besar, yang dagingnya besar daripada isinya dan sebagainya. Nah, piye carane biar buah itu seperti yang kita inginkan. Nah, cara-cara ini yang kita nanti bisa tulis di visi, di misinya, gitu. Tetap ya untuk kolaborasi ya, kolaborasi apa yang bisa dilakukan? Jelas antar guru semuanya harus berkolaborasi, apalagi dengan murid dan orang tua, karena murid ini sebagai subjek bukan objek kita lagi. Seperti itu ya untuk kesimpulan kita hari ini. Kolaborasi itu penting ya Bapak Ibu, saling berbagi praktek baik di kelasnya. Pokoknya iki lo tak kongkong ini gelem jajal Bu, kan kadang anak juga punya karakteristik sendiri toh, makanya kita juga berbagi. Nah makanya berkolaborasi ini penting Bapak Ibu. Kadang di kelas matematika mungkin kok alasan, oh coba Bu Fitri dikasih ini dan sebagainya, kok berbeda lagi. Nah saling melengkapi. Saya juga kata Bu Ambar, ini anaknya suruh nulis ngitung-ngitung bisa Bu Dewi. Saya coba, oh iya betul, sukanya seperti itu. Jadi saling melengkapi, jadi anak tidak diulang lagi, tapi terus basicnya atau fokusnya atau berpihak pada anak. Jadi sesuai kemampuan anak, kayak Dimas, makanya ada pendampingan kan nggih. Bapak Kepala Sekolah kita sudah menjadwal pendampingan tersebut, ditulis nggih Bapak Ibu. Dimas misalnya belum lancar ini, nanti piket berikutnya melanjutkan. Jadi sesuai anak tadi, dan itu namanya kolaborasi, tidak sendiri-sendiri. Jadi tujuan divisi tadi berakhlak karimah, berakhlakul karimah. Itu sudah poin 1. Ngoten. Kemudian mandiri tadi nggih. Iya, karena di sekolah kita kalau dilihat dari pembiasaannya memang tujuannya atau visinya itu dimandiri. Anak-anak dibiasakan buang sampah sesuai ini, tidak disuruh. Kemudian ketika anak punya kesalahan dengan sendirinya membersihkan lingkungan Pak. Memang sebelumnya itu, tapi mereka menyadari kamu maunya seperti apa, ya udah Pak aku bersihkan sendiri. Kami kira itu bukan hukuman karena dari anak sendiri Pak, mungkin sambil olahraga bagaimana gitu. Jadi mungkin mandiri kita masukkan juga. Kemudian kalau berpikir kritis agaknya belum ya Bapak Ibu, karena kemampuan anak memang belum sampai tahap evaluasi yang begitu, karena aset kita memang masih belum mampu ke situ. Tapi tetap nanti suatu ketika insya Allah bisa dimasukkan ke visi kita. Berarti bakal kuliah, kemudian mandiri, bergotong royong tentunya, gitu. Karena memang anak kami suka sekali Pak bergotong royong. Tapi kita lihat juga ada minusnya ataupun plusnya. Kalau plusnya mereka yang aktif, tapi yang minusnya mereka menjaga nih Pak. Nah itu bagaimana kita juga bisa diskusikan caranya nanti seperti apa. Jadi masuk 3 berarti Bu nggih, berakhlakul, tentunya beriman dan berakhlak, tapi kita berakhlakul karimah biar gak panjang. Ya nanti terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, mandiri, kemudian bergotong royong. Itu terlalu panjang nggak ya kalau kita gabungkan? Dan intinya nanti ada tangguh juga Pak di era globalnya, nggak apa-apa nggih? Pesannya yang bergotong royong dan tangguh di era global.
tangguh di sini kami nanti bekali anak kita tidak hanya IT tapi pendidikan cara emosi Pak, akhlakul kalimah tadi, karena kalau kita melihat pendidikan emosi ini sangat penting juga diperlukan. Bagaimana anak tidak miso karena memang masih sindir menyindir. Nah itu bagaimana untuk pembiasaannya gitu Pak. Jadi untuk kalimat gizi yang sementara Bapak Ibu penginkan ya, insya Allah pengen semua ya seperti itu, boleh berbeda. Makanya kita perlukan nanti Bapak Kepala Sekolah untuk memimpin menentukan visi untuk SMP Islam Bojonegoro gitu. Sehingga masyarakat akan melihat kembali SMP Islam Bojonegoro itu masih ada, sudah berubah, sehingga percaya. Nah itu memang perlu luar biasa perjuangannya, tapi saya yakin semuanya Allah yang menentukan. Mau dikasih murid sedikit juga Allah juga tidak mungkin kasih kita murid yang banyak, tapi tergantung niat kita tadi ya. Murid yang banyak juga kita amanah. Dan mulainya tidak menunggu sampai diberi murid banyak Bapak Ibu nggih. Tapi saat ini selagi kita masih sehat ya, kita masih sehat, kita masih mampu berpikir memberikan manfaat bagi anak, monggo yang terbaik silakan diberikan biar kita nanti terkenang di hati anak-anak ke depannya dan bisa menjadi amal jariah nggih Bapak Ibu nggih buat kita. Aku dituturi sama Bu Ambar gak oleh miso, terus nuturi meneh kan kita amal juga jariah ketika kita tidak ada ya kan, insya Allah bertambah ke kita. Bu Rini ingatkan sholat tahajud, tiap ada sholat tahajud loh Pak, saya diingatkan LBI jam 3 tangi, luar biasa. Pokoknya sudah ada perubahan tapi kita bingung Pak nyampaikannya itu loh. Nah makanya kami terus berdoa juga, mungkin sosialisasi ke orang tua juga nggih, kita jarang gitu ya untuk panggil orang tua kayak Pak tadi Pak Renting itu jarang banget, karena memang orang tua itu kayak gak ngopeni loh Pak. Beda kalian di Kabupaten toh Pak, nggih beda. Di sini yo gratis semuanya, apalagi berapa persen gratis nggih. Mungkin juga dana itu wah luar biasa, tetap pokoknya lillahi ta'ala. Nggih jujur Pak. Dan yo jujur ya. Jujur Pak Gatot aja yang tahu nggih. Tapi alhamdulillah iso gaji kita nggih Bu, alhamdulillah nggih barokah yo enek wae. Luar biasa. Iya Pak. Nggih, 3 orang luar biasa. Jam pinter Pak? Nggih, jadi nanti ini untuk disampaikan besok saya rangkum lagi insyaallah Pak nggih. Matur nuwun untuk kedatangannya Pak Gatot, motivasinya buat kami harap juga nanti kita sampaikan sama-sama ke Bapak Kepala Sekolah juga, karena tanpa kolaborasi dengan Kepala Sekolah juga tidak ada artinya. Dan harapannya Bapak Kepala Sekolah juga kita terbuka juga untuk memberikan motivasi pembaruan yang terbaik, karena kita tidak bisa berjalan di tempat. Memurid banyak ya, kita harus ada sesuatu yang membuat orang tertarik dengan kita. Dan kita berdoa juga semoga SMP Islam Bojonegoro diamanai lagi ya Pak, amin. Murid yang banyak dan guru-gurunya juga amanah, barokah semuanya, barokah, amin. Yang kelas 6, kalau Pak Gatot yang nggak mampu Bu, biasanya gitu Pak, yang nggak bisa baca. Nah ini termasuk visi nih Pak, ini Pak biasanya lulusan nggak ada yang belum bisa baca ya dari situ, nggak ada pengalaman gitu Bu kalau di Gading. Ini jujur Pak, jadi memang kita itu jujur Pak maunya. Gitu. Memang ya itu tadi tetap pertanyaan kita kenapa tidak ke sini dan sebagainya. Nah itu juga seharusnya kita kenapa? Nah seharusnya kita berpikir juga. Oke. Apalagi Pak yang mau disampaikan? Cukup nggih, matur nuwun, mohon maaf. Nanti Pak Kawini biar ke sini kalau Pak Gatotnya ingin ini berdiskusi juga. Terima kasih Bapak Ibu, tetap di sini juga boleh. Saya tutup dulu untuk diskusinya. Nanti kita bahas di WA juga bisa. Biar nanti hari Minggu saya ini mau berdiskusi, berbagi sharing dengan teman CGP lain juga punya pengalaman juga. Terima kasih. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita semuanya.
Bapak Ibu diberi kesehatan, keluarga bahagia, kemudian sehat selalu tentunya nggih, dan semuanya insya Allah masuk surga. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata. Sukses buat SMP Islam Bojonegoro. SMP Islam Bojonegoro santun, religius, bermanfaat. Harus ingat itu, minimal itu nggih. Jadi itu. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.